Budi Hartono ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI berdasarkan hasil sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono bukan nama baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru pernah mengisi jabatan saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri atau Kabiro KDH dan KLN, serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Dia juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI. Heru juga pernah mengisi jabatan di era Ahok sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BPKAD dan dipercaya mengurusi normalisasi waduk fluid. PKS berharap Heru bisa mengatasi masalah banjir hingga kemacetan di Jakarta. Harapannya, semoga PJ Gubernur terpilih bisa terus melanjutkan pembangunan di DKI Jakarta, menangani kemacetan, banjir, sampah, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan membangkitkan ekonomi masyarakat, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani. Terima kasih buat PKS yang seolah sudah mengkonfirmasi bahwa Anies tak becus menyelesaikan kemacetan, banjir, sampah, dan lain-lain. Memang faktanya begitu, Jakarta kian macet. Dulu sempat banggakan kemacetan Jakarta berkurang. Padahal itu terjadi karena masa pandemi mengurangi mobilitas warga. Sampah juga begitu. Proyek ITS Sunter mangkrak bertahun-tahun. Banjir, naturalisasi sungai dan sumur resapan adalah program tak bermutu asal jadi akibat tidak becus kerja. PKS secara tidak langsung menyindir Anies tidak sanggup menyelesaikan masalah macet dan banjir. Tapi di sisi lain meminta PJ Gubernur DKI menangani itu. Dalam waktu 2 tahun, dikira PJ Gubernur DKI menjabat sampai 5 tahun. Anies saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan, naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Gubernur yang selama ini entah apa kerjanya dipuja setinggi langit. Sedangkan PJ Gubernur DKI belum juga kerja tapi sudah dituntut membereskan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan Anies yang ahli tata kata. Ini persis seperti yang sering saya katakan dulu, Anies bikin kotor, penerusnya yang ngos-ngosan membersihkan kotoran itu sampai setengah mati. Anies bukan mewariskan kemudahan bagi penerusnya, tapi kekacauan dan amburadul. Gampang ditebak arah yang ingin dimaksud oleh PKS. Nanti misalnya, kalau Jakarta masih banjir, Heru dikritik, lalu ujung-ujungnya salah Jokowi yang salah pilih. Padahal, Anies selama 5 tahun, habisin APBD gak tanggung-tanggung, tapi tidak banyak menghasilkan sesuatu yang hebat. Heru disuruh atasi apa yang tak bisa diatasi Anies dan waktunya cuma sedikit. Semoga saja Heru bisa mengatasi dan setidaknya bisa memperbaiki jadi lebih baik. Biar Anies tahu rasa, biar masyarakat paham bahwa Anies sebenarnya punya kapasitas selevel ketua RT. Begitulah kalau tidak sinkron antara kata hati dan ucapan. Sebetulnya, banyak fakta yang membuktikan kalau Anies memang tidak becus atasi masalah. Hanya saja PKS ngotot dan memaksa memuji membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar, PKS menyiratkan Anies tidak becus. Banjir bisa diatasi dengan melanjutkan program yang disusun oleh gubernur sebelumnya. Anies tinggal melanjutkan. Tapi Anies si penata kata tidak bekerja dengan benar karena sentimen masa lalu yang dipolitisasi sehingga kerjaan tak beres. Anies selama ini hanya membolak-balikan istilah saja. TGUPP jumlahnya banyak, tapi kerjanya hanya secuil. Mungkin tugas mereka bukan mencari solusi untuk permasalahan Jakarta, tapi mungkin membuat kalimat-kalimat bombastis untuk Anies. 5 tahun hanya menjual janji manis. Selama itu pula, kerjaan receh, hasilnya receh. Ngelesnya juara dunia. Wakil gubernur dijadikan bemper, menghalau serangan kritikan publik. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat. Begitulah contoh politik tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja, malah memuji orang yang tak layak dipuji.
Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta, yang mana seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat. Bagaimana menurut Anda? Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan, mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali, dan polarisasi politik dan lain sebagainya selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian, sementara yang dijadikan calon itu aja gitu loh. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara, I'm sorry, berjiwa besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan sama adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan pilpres kita di masa mendatang. Kita harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memiliki Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya.
Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam, yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.